Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada 15 Sa'ban yang silam, 13 tahun dari kenabian, tepatnya pada malam 27 Rajab, telah terjadi peristiwa yang sangat spektakuler terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa ini sangat menggemparkan di kalangan bangsa Quraisy pada saat itu sebagai ujian keimanan terhadap mereka. Yang imannya kuat semakin mantap, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada juga yang terus berada dalam keraguan dan kebimbangan, bahkan ada yang keluar dari Islam. Nauzubillah. Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan atau diperjalankannya baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram, masjid yang tertua di muka bumi yang terletak di kota Makkah atau Bakkah, kemudian menuju masjidil aqsa di Yerusalem atau Baitul Muqaddas, masjid yang tertua nomor 2 di dunia. Dengan menggunakan pesawat Buraq, made in of Allah. Buraq dari kata-kata barak, artinya kilat, yang mana kendaraan ini luar biasa dahsyatnya karena kecepatannya bagaikan kilat yang cepat luar biasa. Langkahnya sejauh mata memandang, sejauh itu memandang, sejauh itu pula dia melangkah. Itulah Buraq yang digunakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj adalah naik atau diangkatnya baginda Rasul, yaitu dari Masjidil Aqsa di Yerusalem menuju Sidratil Muntaha. Perjalanan ini adalah perjalanan yang melintasi alam non-empirik atau alam metafisika, yang disebut adalah alam lahut. Perjalanan ini adalah perjalanan yang luar biasa dan sangat panjang, karena Nabi harus melintasi 7 lapis langit. Pada langit yang pertama Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam.
Langit yang kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Pada langit yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Pada langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian langit keenam bertemu dengan Nabi Harun. Dan yang terakhir, lapisan ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jum'ah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini semua ulama bersepakat bahwa peristiwa yang sangat spektakuler ini adalah benar-benar terjadi, karena itu tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Isra yang tadi dalam mukadimah khutbah saya bacakan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang jadi persoalan, bagaimana peristiwa yang luar biasa itu bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Di dalam Al-Quran dikatakan lailan. Lailan itu artinya waktu yang pendek, hanya separuh malam saja. Para ulama menjelaskan berangkat ba'da isya, kemudian sebelum fajar Rasulullah sudah mendarat di muka bumi. Inilah yang menggemparkan bangsa Arab pada saat itu. Saya dulu waktu masih mahasiswa mengikuti mata kuliah filsafat Islam. Dosennya kalau nggak salah Profesor Dr. Zainul Kamal, sekarang masih ada, udah sepuh. Beliau menjelaskan bahwa memang ada perbedaan visi atau pandangan antara kaum filosof dan juga kaum teolog atau kaum mutakalimin. Menurut para filosof atau kaum sufi juga, bahwa Nabi Muhammad SAW itu di Isra Mi'rajkan biruhihi fakot, hanya dengan ruh saja, tanpa jasad. Jasadnya tetap di bumi dalam keadaan tertidur. Kenapa demikian? Karena perjalanan ini adalah perjalanan ruhani, perjalanan non fisik, dan 7 lapis langit, kemudian menuju Baitul Ma'mur dan Sidratil Muntaha, singgasananya Allah, tempat yang paling tertinggi dan termulia. Ini adalah alam metafisika yang tidak bisa ditembus atau dilintasi oleh hal-hal yang bersifat fisik atau jasadi. Itulah hukum yang diciptakan oleh Allah, hukum metafisika yang namanya sunnatullah, hukum alam. Jadi barang siapa yang melintasi alam ini yang berbentuk jasad atau fisik, maka dia akan hancur dan terbakar karena menabrak aturan Allah. Menurut mereka, yang bisa melintasi, melewati alam metafisika ini hanyalah hal-hal yang bersifat non-empirik, seperti ruh. Yang kedua, malaikat. Karena malaikat ini kenapa bisa melintas bolak-balik di alam langit? Karena malaikat tercipta bukan dari materi atau jasad, tapi dari nur atau cahaya yang sangat lembut. Makanya dia bisa menembus alam gaib. Dan bagi mereka tidak mungkin Allah akan mengingkari hukum yang dia sudah ciptakan itu. Ternyata pendapat ini dibantah oleh para teolog muslim. Kalau bahasa ininya ilmu kalam, para ahli mutauhid. Menurut para kaum mutakalimin, termasuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha, melintasi alam gaib
Itu bijasadihi wa ruhihi, dengan jasad dan ruh secara utuh. Ini yang kita pahami banyakan saat ini ya. Itu. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini harus dipandang, dilihat dari segi keimanan kita kepada Allah. Bukan semata-mata dengan akal. Kalau para filosof memahami peristiwa ini adalah secara rasional, secara rasio, tapi kaum teolog melihat peristiwa Isra Mi'raj melalui pendekatan keimanan kepada Allah. Jadi peristiwa ini harus dilihat dari aspek kebesaran dan kemaha kekuasaan Allah yang mutlak, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu. Jadi kalau kita lihat semacam ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangankan 7 lapis langit, kalau memang ada lebih dari itu, sangat mudah bagi Allah. Oleh karena itu ayat Isra Mi'raj ini memang berbeda dengan yang lain, diawali dengan subhana. Allah sudah tahu pastinya akan gempar. Ayat sholat tidak ada diawali dengan adatu tasbih subhana. Ayat puasa tidak ada, hanya peristiwanya Isra dan Mi'raj. Subhana ini menunjukkan bahwa maha suci Allah dengan segala kesempurnaan. Allah itu suci dari segala kelemahan dan ketidakmampuan. Inilah saudara-saudara sekalian. Yang kedua, peristiwa tersebut ini terjadi atas iradah Allah. Itu yang penting. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu bukan kemauan Nabi Muhammad SAW, tapi Isra Mi'raj ini adalah kemauan dan kehendak Allah. Ingat, iradah Allah nggak bisa dibatasi oleh siapapun, karena Allah itu mutlak. Keinginan Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk hukum alam yang Allah ciptakan, yang dinamakan sunatullah. Allah bisa saja menabrak itu semua, karena Allah tidak ada yang bisa membatasi kehendak atau iradah Allah. Lagi kita lihat di dalam lafaznya subhanallazi asra. Asra yusri artinya memperjalankan. Fiilnya fiil ta'diyah, membutuhkan transitif. Jadi fiil aktif ini yang membutuhkan objek. Siapa objeknya? Nabi besar Muhammad SAW. Siapa subjeknya yang memperjalankan? Allah. Jadi Allah yang memperjalankan sebagai subjek, Nabi Muhammad sebagai objek. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Allah yang memperjalankan ini, perjalanan spektakuler ini. Bukan kemauan Nabi Muhammad, tapi kemauan Allah. Kalau itu ya sudah yang jadi persoalan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang ketiga, bi abdihi artinya abdun. Abdun itu artinya makhluk, hamba. Nabi Muhammad itu abdun, hambanya Allah. Selain juga dia Nabiullah Rasulullah. Yang namanya hamba, menurut para teolog muslim, itu adalah makhluk hidup yang ada jasad dan ruh. Gak bisa dipisahkan. Kalau ruh saja, mimpi namanya. Apa iya peristiwa yang sangat dahsyat dan besar ini cuma mimpi? Ini bantahan daripada kaum mutakalimin. Yang kedua, kalau hanya jasad saja namanya mayit. Itu tidak lebih mungkin ya. Ya mungkin itu akan terjadi. Jadi inilah bantahan-bantahan daripada kaum mutakalimin terhadap para filosof. Yang keempat, semua hukum alam itu bisa tunduk kepada Allah kalau Allah menghendaki. Bisa saja Rasulullah SAW itu tidak terbakar, tidak hancur tubuhnya dan melenggang begitu cepat di alam metafisika, dan sedikit pun tidak cacat tubuhnya itu Rasulullah SAW, dan didampingi oleh malaikat. Memang hanya malaikat yang sudah alamnya alam gaib itu. Contoh, menurut hukum alam atau sunatullah, api itu panas. Setiap api itu membakar. Tetapi ketika api itu
pada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim dilemparkan ke api unggun yang sangat besar, dibakar oleh Raja Namrud, ternyata tidak melukai sama sekali. Secara hukum alam mestinya Nabi Ibrahim itu terbakar. Kenapa? Karena hukum alam itu ditundukkan oleh Allah atas iroda Allah. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api makhlukku, begitu. Jadilah kau itu bardan wa salaman, dingin, sejuk, adem, wasalaman, dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim. Ternyata api itu tunduk kepada iradah Allah, tidak membakar sedikit pun, malah menjadi sejuk api itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah saudara-saudara. Jadi sekarang apa hikmahnya? Jadi yang paling penting kita semuanya sepakat, baik itu para filosof muslim, kaum muslimin atau kaum mutakalimin, semuanya sepakat peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Yang paling penting adalah kita memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun perintah itu, kejadian itu, kalau memang itu terdapat di dalam Al-Qur'an, karena kebenaran Al-Qur'an itu mutlak, masuk akal maupun tidak, kita harus mengimaninya. Jika tidak, maka kita bisa keluar dari keimanan. Di dalam akidah itu ada pelajaran namanya as-sam'iyat. As-sam'iyat itu artinya berita langit, berita gaib, yang sulit dibuktikan secara empirik, karena kita memang belum pernah mengalaminya. Contohnya alam kubur, itu kan benar-benar ada, dan ada keterangannya baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian hari kebangkitan, hari hisab, mizan, neraka, sorga, itu semuanya ada diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu harus dibuktikan secara empirik, tapi kita harus tetap itu percaya kepada masalah-masalah yang gaib, karena itulah ciri orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, yang terakhir, bisa kita ambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Marilah kita mantapkan ibadah sholat kita. Apakah kita sudah benar-benar mendirikan sholat, atau hanya baru sekedar mengerjakan sholat, sekedar rutinitas ritual, sekedar menggugurkan kewajiban saja. Coba kita lihat, kenapa perintah sholat ini tidak harus Jibril saja membawa wahyu ke bumi menyampaikan perintah ini kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak cukup, bahwa Nabi Muhammad pun harus dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima sholat 5 waktu. Dan ini tidak terjadi pada perintah-perintah yang lain, perintah puasa, perintah haji, zakat misalnya. Tidak cukup malaikat Jibril turun ke planet bumi menyampaikan wahyu. Tapi untuk sholat tidak cukup, Allah harus memanggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan perintah sholat ini. Ini menandakan urgensitas sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya ibadah sholat. Sholat standar kesolehan seseorang. Kalau sholatnya baik, yang lain insya Allah akan ikut baik. Kalau sholatnya rusak, maka ibadah yang lain akan ikut rusak. Dan sholat adalah ibadah yang sangat formal, baik secara akwal maupun secara af'al. Orang kalau sudah sholat berarti dia sedang berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat yang pertama kali akan dihisab, ditanya adalah amal ibadah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali nanti akan hanya dihisab, diaudit di hadapan Allah seorang hamba adalah ibadah sholat. Mari kita sempurnakan hak-hak sholat itu dengan menyempurnakan syarat dan rukun sholat, dan juga kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu yang dinamakan sholat rawatib, baik ba'diyah maupun qobliyah. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk sang khotib dan juga buat kita semua.
dengan peristiwa Isra Mi'raj ini mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum wa tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila magfirati rabbil alamin. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain warda Allahumma anil khulafar rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi ajmain wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum ihsan ila yaumidin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadhana waghfir lana dzunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yadhkurkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.